kebutuhan, dan jenis audit. Nama saya Konita, NIM 7211419053. Perkenalkan, nama saya Rusi Fatmawati dengan NIM 7211419057. Saya Eka Wulansari, NIM 72111914. Perkenalkan, nama saya Dana Suari Suciananda dengan NIM 7211419153. Perkenalkan, nama saya Bintang Aprilia Maharani, NIM 7211419161. Rizky Alfiatur Rahman dengan NIM 7211419164. Pengertian audit. Terdapat beberapa pengertian audit menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyadi, audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, menurut pendapat Arens dan Lowbeck, auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang ditetapkan. Nah, berdasarkan dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa audit adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang auditor dengan mengumpulkan dan meninjau kembali data-data atau bukti-bukti dalam laporan keuangan suatu perusahaan untuk dibuktikan keakuratannya sehingga auditor dapat memberikan suatu pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Yang selanjutnya, tujuan audit. Secara umum, tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Kewajaran laporan keuangan tersebut diukur berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap laporan keuangan yang disebut dengan asersi manajemen. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh manajemen tentang pengelompokan dan pengungkapan transaksi ataupun akun terkait di dalam laporan keuangan. Asersi manajemen yang terdapat di dalam laporan keuangan terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, keberadaan atau eksistensi. Asersi keberadaan atau eksistensi adalah asersi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca, serta apakah pendapatan dan beban yang tercantum di dalam laporan laba rugi benar-benar terjadi selama periode akuntansi. Yang kedua, kelengkapan. Asersi kelengkapan berarti suatu asersi bahwa semua transaksi dan akun-akun yang seharusnya tercatat di dalam laporan keuangan telah dicatat. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Asersi hak dan kewajiban berarti asersi mengenai kebenaran bahwa aktiva memang menjadi hak perusahaan dan hutang menjadi kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Yang keempat, penilaian atau alokasi. Asersi penilaian dan alokasi menyangkut apakah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban telah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan dengan angka-angka yang wajar. Yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Asersi penyajian dan pengungkapan adalah asersi tentang masalah pengklasifikasian, penguraian, dan pengungkapan komponen-komponen laporan keuangan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis audit. Yang pertama, ada audit laporan keuangan, yaitu audit terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang akan menghasilkan opini mengenai relevansi, akurasi, dan kelengkapan laporan-laporan tersebut. Audit laporan keuangan ini umumnya dilakukan oleh perusahaan atau akuntan publik independen yang harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima oleh umum. Untuk yang kedua, ada audit operasional, yaitu audit yang dilakukan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan perusahaan.
Tujuan dari audit operasional ini yaitu untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti yang ditemukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan entitas. Selanjutnya ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan yaitu audit yang dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dan yang keempat ada audit investigatif. Untuk audit investigatif ini yaitu audit untuk mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan. Yang selanjutnya adalah evolusi audit. Audit internal telah berkembang dari sekadar profesi yang hanya memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tambah bagi manajemen. Audit internal modern menyediakan jasa-jasa yang mencangkup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol kinerja, risiko, dan tata kelola perusahaan publik maupun private. Untuk materi tentang evolusi audit selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada evolusi audit. Evolusi audit ini dimulai terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama itu ada abad permulaan. Pada abad permulaan ini, di masa ini diketahui bahwa audit internal itu telah ada sejak 3500 sebelum Masehi, di mana pada masa itu ditemukan sebuah catatan sejarah yang menunjukkan adanya tanda-tanda transaksi, di mana di samping angka-angka transaksi itu terdapat sebuah tanda seperti checklist, di mana hal ini merupakan salah satu bukti adanya sistem verifikasi yang telah dijalankan pada abad permulaan pada masa ini. Kemudian pada abad permulaan juga terjadi pada masa kerajaan Romawi kuno, di mana kerajaan Romawi kuno ini menerapkan sistem dengar laporan, di mana seseorang membandingkan catatannya dengan catatan karyawan lain. Kemudian dilakukan verifikasi ulang secara lisan. Hal ini ditujukan untuk menghalangi karyawan yang pekerjaannya bertanggung jawab terhadap penggunaan dana, serta dilakukan untuk menanggulangi adanya tindak terhadap kecurangan. Dan dari hal itulah terciptanya istilah yang disebut audit, yang berasal dari bahasa Latin auditus yang artinya mendengarkan. Pada PPT di abad permulaan ada juga poin-poin pentingnya. Yang pertama tadi, kerajaan Romawi kuno menerapkan sistem dengar laporan. Kemudian yang kedua, seseorang menyiapkan laporan transaksi. Orang lain akan memverifikasi laporan tersebut. Dan yang ketiga, adanya kontrol internal, sistem verifikasi, dan konsep pembagian tugas. Nah, yang kedua ini selanjutnya evolusi audit yang kedua di abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini dimulai pada saat perdagangan Italia yang melakukan sebuah ekspansi pada abad ke-13, di mana hal itu membutuhkan sebuah sistem pencatatan yang lebih rumit. Sehingga pada masa itu lahirlah sebuah sistem pembukuan berpasangan atau yang kita sebut double entry. Double entry ini adalah transaksi yang dicatat baik dari sisi debit maupun dari sisi kredit. Di mana dengan sistem ini membantu para pengusaha dalam mengontrol transaksi dengan para pelanggan ataupun pemasok
serta mengawasi kinerja para karyawan. Di PPT, poin-poin yang ada di abad pertengahan yaitu yang pertama hancurnya sistem moneter dan kontrol, yang kedua lahirnya pembukuan berpasangan atau double equity, yang ketiga para penguasa meminta bukti penerimaan yang menjadi hak mereka, dan yang keempat para raja dan hakim menerapkan audit awal, kemudian diikuti oleh abdi negara yang ditunjuk selanjutnya. Kemudian evolusi audit yang ketiga yaitu pada masa revolusi industri. Pada masa revolusi industri ini dimulai pada saat perusahaan-perusahaan harus mempekerjakan perusahaan-perusahaan ini mempekerjakan seorang akuntan untuk memeriksa catatan keuangannya. Pemeriksaan ini tidak hanya sekedar mendengarkan, namun memberikan perkembangan verifikasi audit, di mana perkembangan itu merupakan membandingkan angka-angka yang tertera di dalam jurnal dengan bahan bukti berupa dokumen. Kalau berdasarkan PPT, poin-poin yang ada pada masa revolusi industri itu yang pertama ada perkembangan verifikasi audit menjadi verifikasi catatan tertulis dan perbandingan angka-angka yang tertera pada jurnal dengan bahan bukti dokumennya. Dan yang kedua, perusahaan-perusahaan mempekerjakan akuntan untuk memeriksa catatan keuangannya. Nah, evolusi audit yang terakhir itu terjadi di masa sekarang. Di masa sekarang atau pada abad ke-19, orang Inggris ingin menginvestasikan sejumlah dana yang cukup besar di negara Amerika Serikat. Mereka orang Inggris ini menginginkan sebuah verifikasi independen atas investasinya, sehingga para auditor Inggris membawa atau membuat metode serta prosedur audit yang kemudian diadaptasi untuk kepentingan mereka sendiri, orang-orang Inggris. Kemudian dari sini muncullah undang-undang perusahaan Inggris yang menyebabkan betapa pentingnya pertanggungjawaban kepada seorang investor. Berdasarkan poin-poin di PPT, evolusi audit masa sekarang yaitu yang pertama adanya undang-undang perusahaan Inggris yang menyebabkan pentingnya pertanggungjawaban kepada investor. Yang kedua, Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang seperti ini, sehingga audit merupakan penggantinya. Dan yang ketiga, hal ini memberikan tekanan pada audit raja dengan lebih menitik beratkan pada pendekatan analitis terhadap akun di laporan keuangan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materinya, yaitu misi auditor eksternal dan internal. Untuk auditor eksternal memiliki misi memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan, menentukan kewajaran penyajian posisi keuangan perusahaan dan hasil-hasil usaha untuk periode tersebut, serta meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, konsisten, dan aktiva telah diamankan dengan semestinya. Untuk auditor internal, yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Yang kedua, bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, memiliki peranan penting dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko terkait dalam usaha. Kemudian, perbedaan antara auditor eksternal dan internal ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, tujuan audit. Untuk auditor internal, yaitu melakukan penilaian secara independen atas aktivitas operasional perusahaan
dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Sedangkan untuk auditor eksternal memberi pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan suatu organisasi. Yang kedua, aspek pengguna laporan. Untuk auditor internal perusahaan yaitu direksi dan manajemen. Sedangkan pengguna laporan auditor eksternal pihak ketiga seperti para pemegang saham dan calon investor. Yang ketiga yaitu orientasi. Pada auditor internal berorientasi pada masalah operasional masa lalu, sekarang, dan yang akan datang dengan melakukan perbaikan agar lebih baik di masa mendatang. Kemudian untuk orientasi pada auditor eksternal yaitu melihat catatan keuangan yang terjadi pada periode lalu atau historikal. Yang keempat, kualifikasi. Pada auditor internal, berbagai disiplin ilmu dapat menjadi anggota internal audit, sedangkan pada auditor eksternal, kualifikasinya yaitu sarjana akuntansi. Dan yang terakhir, aspek yang terakhir yaitu timing. Pada auditor internal, timingnya kegiatan audit dilakukan secara berkesinambungan, sedangkan pada auditor eksternal timingnya bersifat periodik atau biasanya tahunan. Kemudian ada kemajuan audit eksternal dan audit internal. Nah, kalian bisa menyimak pada tabel di sebelah kiri ini. Untuk audit eksternal, pusat pelatihan pertama didirikan pada tahun 1881. Kemudian menjadi mata kuliah pertama kali juga pada tahun 1881. Untuk organisasi profesi pertama, audit eksternal yaitu AICPA yang ada pada tahun 1886, lisensi negara pertama dan ujian pertama pada tahun 1896, jumlah profesi yang diterbitkan pertama kali Journal of Accountancy 1905, publikasi edukasi pertama di Amerika Serikat yaitu Audit Montgomery pada tahun 1892, Audit Internal Brink pada tahun 1914, Kode Etik Formal 1917, dan Standar Praktik Profesional 1954. Nah, untuk audit internal, itu organisasi profesi pertama, yaitu Institute of Internal Auditors atau IIA, itu pada tahun 1941. Ujian CAI pertama, itu 1974, Internal Auditor 1943. Untuk publikasi edukasi pertama, Audit Internal Brink itu 1941 dan Audit Internal Modern Sawyer 1973. Kode Etik Formal tahun 1968, Pernyataan Tanggung Jawab itu pada tahun 1947 dan yang terakhir Standar Praktik Profesional 1978. Sekian materi dari saya, yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi audit internal. Jadi, audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah 1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan. 2. Resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi. 3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal bisa diterima telah dipenuhi atau diikuti. 4. Kriteria operasi yang memuaskan telah terpenuhi. 5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Dan yang keenam, tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Semua hal itu dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Selanjutnya adalah profesi audit internal. Nah, berikut ini adalah katalog kriteria yang menentukan seberapa profesional audit, yaitu pelatihan khusus berjangka panjang, menaati kode etik, menjadi anggota asosiasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan, publikasi jurnal yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian praktik, menguji pengetahuan para kandidat auditor bersertifikat, serta lisensi oleh negara atau sertifikasi oleh dewan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya adalah pernyataan tanggung jawab audit internal. Nah, awalnya pernyataan tanggung jawab audit internal atau yang disebut Statement of Responsibilities of Internal Auditing diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors pada tahun 1947. Pernyataan saat ini direvisi pada tahun 1981 dengan mewujudkan konsep-konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dan mencakup perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam memperjuangkan status profesi saat ini. Nah, 5 pernyataan yang diterbitkan pada tahun 1957 menunjukkan kemajuan dalam disiplin ilmu yang sedang berkembang pada waktu itu. Nah, pada tanggal 1 Januari tahun 2002, pernyataan tanggung jawab audit internal ini resmi dihapus karena adanya standar baru yang berlaku efektif pada waktu itu juga. Selanjutnya adalah kode etik. Kode etik IAA yang pertama yang diterapkan pada tanggal 13 Desember 1998 mempengaruhi semua anggota IAA. Ketika program CAA diterapkan, kode etik CAA sendiri juga dirancang. Namun CAA yang bukan anggota IAA tidak dapat dipaksa untuk mematuhi kode etik tersebut, sehingga kode etik CAA memiliki keterbatasan. Terdapat 2 pengaruh besar pada kode etik yang baru. Yang pertama, kode etik tersebut berlaku bagi semua auditor internal, tidak hanya anggota EIA dan CIA. Hal ini dilakukan untuk menerapkan kode etik ke semua individu dan organisasi yang melakukan audit internal tanpa memperhatikan lokasi atau kedekatan hubungan dengan organisasi. Yang kedua, kode etik tersebut dibagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, prinsip-prinsip dasar, dan yang ketiga, aturan etika. Umumnya, hanya sedikit perubahan yang sering terjadi dibandingkan kode etik yang lama. Nah, semua auditor internal itu dibatasi oleh kode etik, dan pelanggaran atasnya akan dikenakan sanksi pencabutan keanggotaan dari CAA. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di forum Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.